Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di pembelajaran matematika bersama Ibu Galuh. Kali ini materi atau pembahasan soal yang akan Ibu sampaikan adalah materi di kelas 12. Mari kita simak bersama-sama, kita belajar bareng bersama Galuh. Ada 3 untuk dasarnya. Misal kita punya f(x) itu bernilai k, maka turunan pertama dari k tersebut adalah 0. K di sini itu berisi sebuah angka yang tidak mengandung variabel. Yang kedua, misal kita punya f(x) bernilai x, maka turunan pertama dari fungsi tersebut yang nilainya x, maka hasilnya bernilai 1. Jadi kalau ada variabel saja lalu dia diturunkan, maka hasil dari turunan tersebut bernilai 1. Yang ketiga, misal kita punya f(x) bernilai x pangkat n, maka turunan pertama fungsi tersebut adalah pangkat n yang di atas kita turunkan dulu, n kali variabel x pangkatnya dikurangi dengan angka 1. Oke, kita coba nomor selanjutnya ini. Tentukan turunan pertama dari f(x) bernilai 4x pangkat 2. Turunan pertamanya menjadi, berarti bentuk dari 4x pangkat 2 itu dari ketiga rumus tadi masuk ke rumus berapa? Betul, ke rumus ketiga. Berarti pangkatnya kita turunkan dulu 2. Nah, di depannya ini ada angka 4, maka 4-nya kita tulis kembali, baru variabel x pangkatnya kita kurangi dengan angka 1. Nah, 2 kali 4 ketemu 8, x pangkat 2 kurangi 1, 1. Jadi tidak perlu ditulis. Oke, dari option yang ada di layar, manakah yang paling benar? Ketemulah E. Masih soal yang sama mengenai turunan dari sebuah fungsi. Tadi di video sebelumnya sudah Ibu tuliskan dasar turunan fungsi ada 3 tadi, 1, 2, dan 3. Nah, fungsinya tertulis 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 min 5. Kita turunkan dulu turunan pertama dari f(x). Turunannya menjadi, nah, pangkat 3 yang ada di 4x ini, 3-nya kita turunkan dulu, kalikan angka 4, tulis variabel x, pangkatnya kita kurangi dengan angka 1, lalu ditambah pangkatnya 2x pangkat 2, pangkatnya turun dulu, lalu kita kalikan dengan angka 2, baru kita tulis variabelnya,
pangkatnya kita kurangi dengan 1, lalu dikurangi. Nah ini 5-nya itu tidak mempunyai variabel. Kalau dia tidak mempunyai variabel, maka turunannya adalah 0. Boleh sama dengan 3 kali 4 ketemu 12, X pangkat 2 ditambah 4 X pangkat 1. Tidak perlu ditulis untuk pangkat satunya. 0 ya sudah 0. Selesai. Option yang paling benar adalah A. Betul sekali. Soal selanjutnya, materi statistik ketik kelas 12 ini, mencari simpangan kuartil dari data yang sudah disajikan. Coba diperhatikan dulu, data yang disajikan ini datanya tidak urut, berarti harus kita urutkan dulu data tersebut ini dari mulai yang terkecil ke yang terbesar. Kita urutkan dulu, 3 untuk yang terkecil, lalu 4, 5, lalu 6, 7-nya ada 2, lalu terakhir angka 8. Ada berapa data ini yang disajikan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Datanya genap ya jumlahnya. Oke, sebelum kita masuk ke mencari simpangan kuartil, kita flashback dulu materinya. Menuju simpangan kuartil, anak-anak harus tahu dulu yang namanya jangkauan. Nah, jangkauan adalah nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Dari data yang disajikan, berapa sih maksimumnya nilainya itu? 8 dikurangi minimumnya 3. 8 kurangi 3 ketemu 5. Nah, yang kedua, jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil. Oke. Untuk menentukan jangkauan antar kuartil, kita bisa menggunakan rumus kuartil ketiga. Kita kurangi dengan kuartil pertamanya. Untuk mencari kuartil ketiga dengan kuartil pertama, nanti juga ada kuartil kedua, coba diperhatikan baik-baik data yang sudah disajikan. Data yang sudah disajikan ini diharapkan anak-anak bisa membagi data tersebut menjadi jumlah yang sama di bagian kanan maupun di bagian kiri. Di bagian kanan coba kita pilih 4 data, lalu di bagian kiri juga 4 data. Nah, berarti data itu sudah kita bagi jadi 2 dengan jumlah data yang sama. Nah, untuk data yang tengah ini namanya kuartil kedua. Kita bisa cari nilai dari kuartil kedua dengan cara menjumlahkan data sebelum dan data sesudahnya, kita bagi dengan 2. Oke, 5 kita tambahkan dengan 6, 11 dibagi dengan 2. Ketemunya 5,5. Nah, kuartil kedua sudah. Sekarang kita cari kuartil ke-1 dan kuartil ke-3. Tetap sama, kita bagi datanya. Untuk yang sebelah kiri kita bagi 2. Nah, jadi 2 sama besar nggih. Tengah-tengahnya ini namanya Q1. Kita
cari Q3-nya, berarti ini di sini sama dibagi 22. Nah, yang tengah-tengahnya ini namanya Q3. Berhubung dia datanya tidak pas di tengah, maka kita bisa mencarinya dengan menjumlahkan data sebelum dengan data sesudahnya. Kita bagi untuk yang Q3-nya, berarti 7 tambah 7 dibagi 2. Berapa 7 tambah 7? Iya, kita bagi 2 ketemu 7. Sekarang yang Q1. Yang Q1 berarti data sebelumnya adalah 4 ditambah sesudahnya juga 4, kita bagi 2. Ketemu berapa berarti Q1-nya? Iya, ketemu 4. Q1, Q2, Q3 sudah semuanya. Kita menuju ke yang ditanyakan dalam soal. Yang ditanyakan dalam soal itu adalah simpangan kuartil. Ini ada rumus yang ketiga, berarti simpangan kuartil. Rumus yang didapat untuk mencari simpangan kuartil adalah Q3 dikurangi Q1 dibagi 2. Yuk, sama dengan Q3-nya tadi berapa ya anak-anak? Q3-nya ketemu 7 dikurangi Q1-nya ketemu 4 dibagi 2. 7 kurangi 4 ketemunya 3, kita bagi 2 ketemu 1,5. Nah, dari option A sampai E manakah yang paling sesuai atau yang paling benar? Betul, yang B. Soal selanjutnya, mencari median dari data tabel berikut. Coba diperhatikan dulu, data yang disajikan ini adalah data kelompok. Berarti untuk mencari mediannya kita memakai rumus median untuk data kelompok. Kita tuliskan dulu untuk rumus dari median data kelompok. Median dari data kelompok rumusnya TB ditambah N per 2 dikurangi FKS dibagi frekuensi kurung tutup dikali dengan interval atau I. TB itu sendiri adalah tepi bawah kelas, sedangkan N-nya itu nanti adalah frekuensi kumulatif, sedangkan FKS itu adalah frekuensi kumulatif sebelum. Jadi nanti ada frekuensi kumulatif. Nah, sebelum data frekuensi kumulatif yang ditunjuk, cari data sebelumnya, itu namanya FKS. Lalu untuk F sendiri itu frekuensi, sedangkan I-nya itu adalah jarak kelas interval. Nah, kita cari satu-satu dulu. Kita sudah tahu rumusnya, baru kita cari satu-satu dulu. Pertama kita cari TB dulu. TB itu didapat dari N per 2. TB itu tadi adalah tepi bawah. Jadi kita cari tepi bawahnya itu
posisinya ada di mana, itu yang kita cari. Jadi N/2 ini nanti mencari posisi atau mencari letak dari tepi bawahnya. Nah, untuk mencari tepi bawah kita butuh jumlah datanya. Nah, sedangkan di sini jumlah datanya belum ketahui, maka kita harus cari dulu jumlahnya. Kita cari frekuensi kumulatif dulu. Nah, kita cari frekuensi kumulatif dulu. Kelas yang pertama itu 8, berarti tetap kita tulis 8. Lalu 8 tambah 10, 18, 18 ditambah 12, 20, 30 ditambah 18, 48. 48 kita tambahkan juga dengan 15, ketemu 63. Lalu 63 kita tambahkan dengan 13, ketemu 76. Lalu 76 kita tambahkan 4, ketemu 80. Nah, frekuensi kumulatifnya sudah. Berarti data itu jumlahnya ada 80. Kita tulis di sini N-nya 80 dibagi 2. Ketemunya adalah 40. Nah, jadi tepi bawahnya itu terletak di urutan ke-40. Kita lihat urutan data itu. Urutan data kita bisa melihat dari frekuensi kumulatif 8, lalu 10, terus 30, terus habis itu lanjut ke 48. Nah, 40 itu pasti ada di tengah-tengahnya ini, di 48. Maka datanya yang dipakai adalah 72 sampai 77 dengan frekuensi 18. Kita cari TB-nya dulu. TB tepi bawah. Tadi di sini kelas nilainya atau kelas datanya ada 72 dan sampai 77. Data terkecilnya adalah 72. Maka tulis 72. Kita kurangi dengan 0,5. Sama dengan 71,5. Jadi TB-nya sudah ketemu, yaitu 71,5. Lalu kita cari N-nya tadi udah ketemu ya. Berapa N-nya? 80. FKS, frekuensi kumulatif sebelum. Nah, kita tadi sudah tahu bahwa data itu kan terletak di urutan ke-40, masuk ke urutan antara 48. Maka data frekuensi sebelum 48 didapatlah 30. Nah, 30. Jadi frekuensi kumulatif sebelum data itu adalah 30. Lalu untuk frekuensi kelas nilainya 72 sampai 77, frekuensinya berapa? Ketemu 18. Jelas ya, 18. Lalu jarak kelasnya. Kita punya data tadi dari 54 sampai 59, 60, 65, 66, 71, 72, 77. Berapa sih jaraknya? Coba kita hitung. 54. Kita dari 54 dulu ya. 54 ke 59 itu jaraknya berapa? 54, 55, 56, 57, 58, 59. Ada 6. Jadi intervalnya ketemu 6. Kalau sudah semua, baru kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, median sama dengan TB-nya tepi bawah ketemu 71,5 ditambah kurung N/2. Sudah kita ketahui nilainya adalah 4. Kita tulis 40 dikurangi SKS-nya yaitu 30 dibagi frekuensinya 18. Kurung tutup kali intervalnya adalah 6. Yang dalam kurung kerjakan dulu. Jadi yang ini kita tulis 71,5 ditambah
40 dikurangi 30 ketemunya 10, 10 dibagi 18 ketemu 0,55. Nah, kita kalikan dengan 6. Oke, yang dalam kurung hitung dulu. Tambah 0,55 kali 6 ketemulah 3,3. Nah, sama dengan baru kita jumlahkan 71,5 ditambah 3,3 ketemulah 74,8. Selesai. Dari option A sampai option E, manakah yang paling benar? Yang benar. Ketemulah B. Kepada anak-anak, sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Materi di kelas yang Ibu tampilkan hari ini adalah materi kelas 12. Semoga anak-anak dapat mempelajarinya dengan seksama. Sampai jumpa di lain waktu dan di video selanjutnya. Terima kasih.